dia keluar kamar ngejar gua, terus tiba-tiba meluk nangis. Apa sih kayak lumayan nafsu ya Anda kan gitu. Tapi kayaknya lebih ke gue kali yang toksik ya. Gue tuh pernah Itu kayak kesirep deh. setan budak atau setan buta nggak tahu. Keluarga mereka udah sayang sama gue, jadi gue mau nikahin mamahnya, nggak. Halo, nama gue Viana Anindita, umur 24 menuju 25 dan statusnya alhamdulillah taken. Halo, gue Windy, umur gue 29 tahun, gue nikah. Nama saya Ilham, umur 24 tahun, tahun ini 25 harusnya. Statusnya single, but ready to mingle. Nama gue Bimo, usia gue sekarang 25 tahun dan statusnya sudah berpasangan. Halo, nama gue Vladimir. Usianya usia yang cukup rentan kalau ditanya-tanya kapan mau nikah, itu sih. Dan statusnya kali ini single. Kalau pacaran sendiri 3 kali sih, yang bener-bener pacaran. Kalau officially pacaran baru 1 kali, officially pacaran ya. Cuman dari pacaran itu gue sering, istilahnya sampai sekarang kayak udah males pacaran, mending komitmen aja gitu ya. Komitmen ala-ala lah ya, anak zaman sekarang gitu. Itu sih. Orang, aduh, kalau disuruh ngitung itu asli, gue bukan menyombongkan diri ya ini ya. Kayaknya ada lebih dari 10 deh. Pacaran itu 3 kali gue. Nggak tahu gue berapa ya, 7 maybe. Mungkin yang kehitung, nggak tahu ya, nggak kehitung. Sombong amat. Ya kalau misalkan berapa kali pacaran sih, ya kita bisa genapin lebih dari 5 kali lah ya. Untuk detailnya aku tidak mau menjawab. Love language gue, word of affirmation. Gue gila pujian nih. Kalau berdasarkan tes dari yang online gitu, dari yang untuk urutan pertamanya tuh quality time. Tapi gue ngerasa kayaknya gue juga word of affirmation sih kayaknya, sama physical touch. Kalau gue ngetes kalau waktu itu kayaknya physical touch ya, kayak suka touch gitu. Aku nggak tahu lagi. Kayaknya itu deh quality time. Love language gue quality time, gue orangnya lebih suka quality time. Pokoknya gue bukan act of service, bukan physical touch. Satunya apa ya, gue lupa tuh. Word of affirmation. Kayaknya belum sama-sama masih memahami kayak love language-nya dia apa, love language gue apa. Jadi kayak masih nggak sepenuhnya bisa terpenuhi, tapi kita sama-sama saling belajar terus kayak ternyata lo maunya begini, gue maunya begini gitu sih. Oh iya, tentunya gampang kok. Iya, jelas kan? Karena gue tuh kan word of affirmation ya, jadi kayak suka banget dipuji. Tapi kadang gengsi juga karena Scorpio gitu. Jadi ada zodiak dan ini ya love language gitu. Kalau misalnya bilang, gila keren banget sih lu Bim nge-host. Enggak, biasa aja. Tapi dalam hati kayak, come on lagi dong please gitu. Udah banget. Karena dia dari sahabat, jadi dia tahu banget tuh gimana aku sukanya apa, terus sukanya masa kalau lagi sedih atau kesel atau gimana dia udah tahu gitu cara aku tuh sukanya gimana. Ya udah kayak dia udah bisa memberikan apa yang aku butuhkan gitu. Privacy sih sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih gue. Karena kalau misalnya dia mau tahu, ya nggak masalah gitu loh. Karena pernah sampai emang dia lihat walaupun nggak kayak kan sekarang kan kayak lo harus login Instagram gue atau gue login di handphone, maksudnya login di handphone masing-masing gitu. Kalau gue nggak, cuman kalau misal emang kayak dia mau lihat isi handphone gue atau apa ya nggak masalah gitu, karena nggak ada yang perlu disembunyikan kalau gue ya saat itu. Cuman kan kalau dulu kayaknya masih nggak serentan sekarang ya kalau selingkuh ya. Lu bahkan bisa chat dari Shopee nyet. Kalau gue sih, kalau dibilang gue tuh terserah lu
nggak perlu ngasih Instagram gitu ke gue, nggak usah, ngapain, nggak perlu. Kayak gue pun jarang banget ngecekin bukan jarang, malah nggak pernah kayak ngecekin HP pacar-pacar gue dulu gitu. Gue nggak pernah, kayak ada juga gue yang dicekin. Kayaknya kalau privacy sih enggak ya, gue tipe orang yang bebas gitu. Kayak gue kalau udah percaya gitu misalnya, ya udah gue membiarkan dia untuk gue nggak bakal ngecek HP dia gitu. Karena menurut gue simpel aja gitu, kalau misalnya dia selingkuh gitu di belakang gue, selagi nggak ketahuan gue sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Sebetulnya gue tuh termasuk orang cowokan sih, tahu cowokan ya, mudah-mudahan ya. Kayak apa-apa tuh diceritain gitu loh. Nah, cuman si pasangan gue ini ternyata orang yang masih bisa membagi privasi gitu, kayak mana yang bisa di-share ke gue, mana yang enggak. Ada dari situ sebetulnya gue jadi belajar sih, ya udah berarti gue harus memilah-milah mana yang bisa gue share ke dia sendiri ataupun ke orang lain gitu sih. Jadi mungkin gue yang banyak belajar dari pacar gue. Kayaknya kalau sharing media sosial tuh enggak. Tapi palingan kita sharing handphone itu bisa tahu password satu sama lain. Terus karena kita sesama iPhone bisa buka pakai muka dua-duanya. Udah sih segitu aja kalau mau lihat handphone, monggo. Kalau dia juga gitu sih, sama aja. Ada mantan terindah. Mungkin yang paling terlama juga ya. Ada sih, ada. Dia bisa dibilang first love gue sih, jadi first love dan sekaligus mantan terindah. Ada. Waduh, mantan. Kayaknya mantan kalau udah jadi mantan gak bakal terindah deh. Kayak udah pasti. Nope. Jadi nggak tahu, gue ngerasa kadang beda. Maksudnya udah klop nih satu sama lain gitu ya. Kita udah punya jokes yang sama gitu. Bisa lihat-lihatan terus kita ketawain satu hal tanpa ini, kan berarti chemistry-nya kan udah oke banget tuh. Cuma karena agama ya, jadinya ya udah. Karena lucu banget ceritanya gitu. Jadi ini tuh first love gue itu tuh waktu SMP pertama kali gitu kan. Ya gue suka sama orang, gue yang deketin duluan ya kan, terus gue mendapatkan dia, terus pas putus gue galaunya sih luar biasa gitu. Jadi tapi sampai sekarang pun gue masih jadi temen ternyata. Jadi gue sama first love gue ini bahkan teman inner circle, jadi kayak seru sih gitu. Jadi kalau misalnya kita ceritain kayak lo first love gue tahu, ya kita jadi ketawa-ketawa aja. Ya semoga orangnya gak nonton lah ya gitu. Jadi dulu tuh gue pacaran sama dia, gak dibolehin sama bokapnya. Ya awalnya gue yang nggak boleh sama sekali, gue dimarahin berkali-kali sama bokapnya, disuruh pulang, disuruh nggak gitu-gitu kan. Kayak akhirnya ketemu sama bokap nyokap gue dan gue diterima gitu. Kalau red flag dari gue itu sebenarnya ya cukup klise juga, kayak kalau misal lu bohong sama pasangan ya, itu udah red flag banget ya. Berarti kalau misalnya gue bisa bilang red flag dari dalam hubungan itu mungkin orang yang sudah pertama toksik, yang kedua posesif parah, dan yang ketiga menurut gue mungkin udah sampai abusive sih, sampai kekerasan. Tahu gue harusnya tuh kalau red flag, sebenarnya gue nggak tahu kalau di hubungan ada apa enggak sebenarnya. Gue taunya kalau misalkan pas lagi PDKT aja. Pas lagi PDKT tuh kayak misalkan cowoknya udah menyentuh-nyentuh gitu kan, menyentuh-nyentuh hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kayak contohnya tasnya dia disentuh, kan mahal tasnya gitu kan, nggak boleh gitu. Oke, kalau dibilang mantan nggak terlalu banyak ya. Mantan itu ada 3 dan pokoknya 2 diantaranya itu putusnya gara-gara perempuan. Yang mana waktu itu sempat ada kebegoan yang hakiki nih, aku menerima untuk diduain dia tuh sampai 2 kali deh. Terus masih nerima aja gitu kayak, dan itu apa ya, kayak dibilang kalau sekarang ya kok gitu banget ya, kayak apa sih dulu yang dicari tuh apa. Terus tapi kalau yang satu lagi kayaknya emang gamers ya, apa sih ya, dia nggak ada waktu deh buat makan aja, kayaknya nggak ada waktu deh dia. Gue nggak bisa bilang toxic ya, mungkin karena gue juga membuat
hubungan itu toksik, jadi kayak secara tidak langsung mungkin toksiknya juga kayak karena gue, jadi itu hubungannya itu toksik gitu. Kalau yang spesifik mungkin dulu ini drama banget, kayak dia sampai di apartemen, terus kayak Korean drama aja. Di apartemen di lorong, kita lagi apa namanya berantem, terus gue cabut kan mau keluar dari kamarnya dia, terus dia keluar kamar ngejar gue, terus tiba-tiba meluk nangis. Itu drama banget sih. Waktu itu kebetulan gue sama temennya dia ini satu tempat internship, terus otomatis gue sama temennya dia lebih deket dong, karena kita satu tempat internship dan kita temennya dia ngenalin ke gue, ya gue cerita tentang dia, otomatis pasti kan, secara otomatis kayak gitu. Nah tapi ternyata kita sebut saja si A ya, si A ini cemburu nih sama nih orang, cemburu sama temennya sendiri. Gue nggak bisa bilang mereka sahabat, emang teman dekat tapi bukan sahabat yang gimana banget. Tapi kayaknya lebih ke gue kali yang toksik ya. Gue tuh pernah gue nggak tahu nih toksik apa enggak ya. Gue pacaran sama yang setelah beda agama, ada tuh yang seagama nih gitu kan. Tapi ya salahnya gue sih, kayak gue mau mulai sebuah hubungan tapi gue belum fulfill gitu. Karena gue mikir kayak teman gue sih yang nyuruh, udah kayak lu mulai aja dulu gitu, nanti juga rasa sayang tuh timbul dengan sendirinya. Ternyata tidak gitu ya, malah rasa takut yang timbul. Jadi gue selama 6 bulan pacaran gitu ya, nggak punya feel gitu. Lebih gue kan sebenarnya yang toksik ya. Pernah ada satu pengalaman ya dulu, tiba-tiba si mantan gitu tiba-tiba nyosor nih. Kayak, kaget dong gue, kok disosor gitu. Nah ternyata selama reaksi gue tuh lumayan shock dan kayak kok gitu sih gitu. Nah dia tuh tidak terima dengan reaksi gue itu. Jadi kayak setiap membahas sesuatu ataupun kita misalnya lagi chat ataupun lagi ketemu, ya dia berusaha untuk itu. Jadi menurut gue itu kayak apa sih, kayak lumayan nafsu ya Anda kan gitu. Jadi toksiknya mulutnya terlalu lancar lah, terlalu tajam gitu. Sampai pacar gue sendiri bilang kayak lu gendut banget anjir, lu jelek, gue bilang. Kayak gue nggak mau pacaran sama orang gendut gitu. Akhirnya di saat itu gue diet mati-matian sampai gue 95, sampai gue masuk UGD, sampai pingsan 2 kali gara-gara nggak makan cuy. Itu nggak boleh ya guys gitu. Itu toksik parah sebenarnya. Titik apa ya? Kayak ada sesuatu trigger yang tiba-tiba aja kayak mungkin dibukakan hati sama Tuhan ya kan, kayak ini enggak nih buat dia gitu. Kalau yang si mantan yang waktu SMP ini udah dia gitu, gue yang diputusin ya kan. Jadi gue yang kayak ngerasa kayak oh lo ya anjir juga lu ya. Gue yang nggak mau, lo yang maksa, gue nggak ngasih, lo malah putusin gue deh. Di situ terus nggak lama setelah itu, seminggu atau 2 minggu dia jadi sama orang lain. Dia gue ngerasa kayak terbuka aja, oh lo ternyata emang bener-bener nggak baik banget ya buat gue gitu. Gue tuh kalau misalnya hal terus berulang, kayak masalah yang sama terus berulang, kayaknya nggak lama sih gue. Pasti nggak lama gue akan udah deh capek, kerja udah capek gitu kan, masalah hidup juga udah berat gitu, nambah lagi ya. Jadi gue nggak perlu waktu lama sih, maksudnya nggak bertahan karena orang bilang apa sih, cinta ya. Di tahun terakhir dari situ kayak udah mulai mikir kayaknya nggak bisa deh gue kalau seumur hidup sama orang kayak gini. Jadinya kayak nggak mungkin dijalanin lebih lama lagi, dan buat apa ngebuang-buang waktu. Gue memberikan sesuatu, gift gitulah ke dia, dan itu gak dihargain, itu gue udah enek banget tuh. 2 bulanan ya. Dan itu pun masih kayak kita masih chat gitu loh, sampai gue dikata-katain pria tidak bermoral. 3 bulan deh kalau nggak salah gue udah mikirin banget dan udah belajar sedikit-sedikit untuk mengurangi komunikasi. Itu kayaknya gue 1 tahun deh. Oke, lumayan lama sih, karena menurut gue masih ada tahap denial dulu pasti. Lama-kelamaan, apa ya, rasa kita sih yang rasanya nggak nyaman aja. Hanya kalau sama yang kemarin, sama mantan gue yang terakhir ya, maksud gue yang seagama, kayaknya after ngomong sehari selesai. Sehari sudah gitu.
kebegoan. Karena itu kan udah benar-benar kelihatan dan semua kayak lingkungan gue itu tuh udah ngasih tahu, udah kayak tapi gue yang bebel, terus ya itu bego, terus kayak gak nerima omongan orang gitu loh. Itu kayak kesirep deh. setan budak atau setan buta nggak tahu. Aduh apa ya, ya nggak ada kata lagi selain sayang sih ya waktu itu ya. Dibandingin gue sama dia, kayaknya dia bisa dapat yang lebih oke sebenarnya ya. Tapi kok dia mau sama gue gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, ya udah aja itu sih. Kalau gue bilang bertahan ya itu yang perjuangan gue approach ke orang tuanya mereka sih. Itu yang bikin sia-sia karena keluarga mereka udah sayang sama gue, jadi gue mau nikahin mamahnya. Wait a minute. Enggak. Bertahan ya paling karena rasa aja sih, karena rasa ya bilang karena kenangan juga, karena kenangan kan pasti cowok cewek menurut gue sama aja, untuk memulai hal yang baru tuh males pasti kan. Kalau pacaran atau berhubungan itu kan nggak cuma satu arah ya, pasti itu dua arah dan itu berhubungan dengan dua orang. Jadi ego masing-masing harus diturunkan. Kalau untuk yang pelajaran yang dari dulu harus peka sama diri sendiri. Kalau nggak bisa terima ya lo harus tahu diri lo nggak bisa terima. Udah kayak udahan, udah please gitu. Hal yang gue pelajarin pertama satu ya, kayaknya kalau memulai sebuah hubungan tuh harus dipastikan feel Anda itu ada gitu ya. Karena ketika feel Anda nggak ada, menurut gue jadinya toxic sih, bisa menimbulkan rasa toxic gitu, lebih tepatnya orang yang nggak punya feel-nya itu ngejalaninnya gitu. Kalau sekarang ternyata sekarang malah jadi pembelajaran sih, kayak oh gue pernah nih punya mantan yang kayak gitu. Mungkin lebih ke ya emang harus pakai rasional ya. Kayak kakak gue pernah bilang kayak lu kalau misalkan pacaran ya jangan sepenuh hati lah, setengah hati dulu aja. Lu harus lihat dulu orangnya seperti apa dan segala macem gitu. Sadar. Kebegoan lo udah terlalu jauh coy. Sini gue tarik. Udah mundur. Udah kayak udah cukup. Kebegoannya Udah bener-bener muak nih sama hubungannya dan kalian emang udah komunikasikan, udah berusaha istilahnya dua arah ya, karena kan kayak tadi gue bilang hubungan tuh dua arah, komunikasikan dua arah, terus ternyata emang gak ada jalan keluarnya. Ya kalau kata gue sebelum terlambat, cut. Tolong banget, gue selalu bilang sama teman-teman gue, sarannya adalah doa. Sumpah lo minta sama Tuhan, karena ketika kita udah melakukan hal semampu kita untuk berusaha untuk mengubah dia, untuk mengubah diri kita, kalau emang kita nggak bisa, serahkan sama Tuhan. Jadi ya semoga sih kalian bisa cepet sadar ya, untuk kalau misalnya menurut kalian itu udah toxic, keluarlah dari hubungan itu. Karena nanti kalau misalnya toxic, yang rugi itu kalian sendiri guys gitu. Dari harus sayangin, yang pertama harus sayangin diri sendiri dulu, penuhin kebutuhan diri sendiri dulu, baru kebutuhan orang lain.